Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen cerita dan sharing bagaimana pengalaman aku ketika memulai online bisnis pertama kalinya ya, bukan waktu aku mulai membangun Dailywell. Nah, tapi sebelumnya aku pengen nyapa teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video aku. Hai, nama aku Karen, aku adalah seorang entrepreneur yang main bisnisnya itu di bidang herbal, yaitu Dailywell, dan aku adalah seorang content creator juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin aku, udah tahu bahwa bisnis aku berkembang cukup pesat ya. Pencapaian terbesar kami itu mencapai omset hingga 1 miliar dalam 1 bulan. Nah, tapi untuk sampai di tahap itu bukan hal yang ajaib atau tiba-tiba kita udah mencapai omset 1 miliar aja gitu dalam sebulan. Tapi ada perjalanannya, makanya aku pengen sharing dan aku pengen cerita bagaimana perjalanan pertama aku ketika aku pertama kali memulai bisnis online, tapi bukan yang Dailywell ini. Jadi aku ini punya background di bidang FMCG. Aku sempat kerja kantoran, aku kerja di perusahaan nasional yang jualannya itu kayak snack, makanan ringan, terus minum-minuman. Nah, aku di sana itu sebagai di posisi marketing. Setelah masuk marketing, aku ikut program management trainee atau disingkatnya MT. Mungkin teman-teman yang pernah kerja kantoran atau atau yang masih kuliah mungkin cukup familiar ya dengan posisi ini, MT. Nah, di posisi tersebut aku belajar dari alur produksi, branding hingga distribusinya gitu. Ketika aku kerja di perusahaan tersebut, sebenarnya aku tuh udah punya jiwa entrepreneur. Cuman waktu itu tuh masih dilema antara aku pengen berkarir sama aku pengen kerja sendiri. Tapi orang tua aku ternyata udah memulai untuk bikin usaha herbal sendiri gitu. Mereka udah launch merek atau brand mereka sendiri namanya Ozora. Waktu itu aku masih kerja, jadi belum ada pikiran aku mau bantuin mereka. Aku masih pikir aku mau berkarir aja. Cuman terus sambil berkarir, aku sambil mikir-mikir sebenarnya passion aku itu apa. Nah, waktu itu aku tuh lagi centil-centilnya gitu. Jadi aku lagi suka make up, aku lagi suka hal-hal yang berbau kecantikan. Jadi aku pikir karena aku suka barang-barang ini, daripada aku spend uang untuk belanja dan habisin uang aku di barang-barang seperti itu, kenapa nggak aku sekalian jualan aja. Jadi aku beli banyakan, misalnya aku lagi suka lipstick nih, aku beli banyakan, terus aku sekalian jualin. Nah, waktu itu aku jualinnya di platform Instagram aja, dan Instagram tuh dulu tuh belum serumit ini. Kalau sekarang kan fiturnya udah banyak ya, ada fitur Reels, ada fitur IG Story, ada IG TV, ada IG Live. Kalau zaman dulu tuh cuman ada IG Feed doang. Dan aku inget banget waktu pertama kali aku buka online shop itu, fitur yang paling ngebantu adalah hashtag. Jadi waktu aku pertama kali buka, nama toko online aku waktu itu adalah Cloverleaf. Aku jualan make up, aku jualan lipstick, aku jualan alat-alat kecantikan kayak sikat muka, terus aku jualan kayak kaca gitu. Aku pajang produk-produk aku tuh bukan cuma di Instagram doang, tapi aku buka toko di Tokopedia sama Shopee juga. Nah, sambil jalanin waktu itu paketnya tuh baru 1, kadang-kadang 2, dan aku inget banget kalau misalnya ada orang yang order tuh aku seneng banget gitu. Kayak pas malam-malam udah mau tidur, tiba-tiba ada yang order lipstick gitu. Waktu itu aku belum bener-bener ngerti gimana cara menjalankan online bisnis. Nah, mata aku tuh kebuka ketika akhirnya aku keluar dari perusahaan FMCG ini, aku masuk ke perusahaan e-commerce. Nah, aku mungkin gak usah sebut brandnya apa ya, tapi aku kerja 1 bulan di situ. Nah, waktu aku kerja di perusahaan e-commerce ini, aku itu di posisi relationship management, di mana aku ditugaskan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan seller. Nah, di situ aku jadi tahu tuh kayak seller-seller yang di marketplace itu, mereka tuh bisa sampai punya karyawan sampai 14, terus paketnya tuh bisa ratusan, bahkan banyak banget gitu loh. Dan omsetnya tuh nggak main-main gitu, omsetnya bisa ratusan juta gitu. Di situ mata aku kebuka, wah ternyata jalanin online bisnis aja bisa segitunya gitu. Nah, akhirnya ketika aku kerja di situ selama 1 bulan, aku ngerasa waktu itu aku nggak begitu berkembang di perusahaan itu. Aku merasa aku lebih punya jiwa itu di entrepreneurship untuk berbisnis sendiri. Akhirnya aku
memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Nah, waktu keluar dari perusahaan tersebut, aku itu nggak langsung terjun di dunia bisnis. Waktu itu aku masih ragu dengan bisnis herbal ini gitu, karena yang mulai kan orang tua aku ya. Setelah aku berhenti bekerja itu, istilahnya aku seperti pencarian diri lah. Aku sempat jalan-jalan ke Korea sambil aku ambilin just tip. Bahkan waktu aku berbisnis herbal pun aku masih ngambilin just tip tuh kadang-kadang. Sampai sekarang pun masih ngambilin just tip sih sebenarnya, karena aku memang tipenya orang yang suka kerja ya. Jadi kayak apa yang aku bisa kerjain ya aku mau kerjain gitu. Nah, aku ngambilin just tip, terus aku buka toko online. Habis itu aku baru mulai nyobain diet tuh, karena aku ternyata pas selama kerja malah jadi gendutan gitu. Pas aku nyobain diet, aku sekalian minum herbal yang aku racik sendiri, karena kalau herbal yang orang tua aku punya itu kan ada bawang putihnya. Nah, aku tuh kurang suka bawang putih jujur aja, dan makanya waktu diminta bantuin orang tua kalau ngejualin barang tersebut, aku ngerasa kurang pede karena aku juga nggak gitu doyan gitu sama resepnya. Tapi karena aku ngeracik sendiri nih herbalnya, yaitu lemon, kayu manis, sama jahe. Terus pas aku nyobain, berat badan aku tuh turunnya banyak gitu. Turunnya waktu itu pertama cuma 3 kilo tuh, 3 kilo aja udah mulai banyak yang nanyain gitu. Sampai 5 kilo, berat badan aku yang awalnya itu sekitar 63, paling kurus tuh aku sampai 56 kilo. Cuma 56 tuh kayaknya aku stop. Terus temen aku bilang, gila lu udah kurus banget, jangan terlalu kurus weh. Makanya aku mulai mencari balance tuh. Aku akhirnya berat aku sekarang di 60 kiloan, which is ideal ya untuk tinggi aku yang 167 cm. Nah, setelah turun banyak yang nanyain, barulah di situ aku pede bahwa aku bisa nih kayaknya jualin herbal ini. Akhirnya aku sama adik aku, kita bikin merek sendiri gitu, namanya Daily Well ini. Karena kita pengen encourage orang untuk hidup sehat tiap hari, bukan cuma hidup sehat sesaat doang. Karena banyak orang kan yang dietnya tuh cuman ya udah misalnya dietnya sebulan aja. Padahal yang namanya diet itu kita mengganti pola makan kita. Jangan gak sehat terus, justru kita harus pilih makanan tuh yang bergizi dan bernutrisi untuk tubuh. Bukan berarti kita nggak boleh makan junk food sama sekali, tapi kita harus menemukan keseimbangannya, di mana oke, kita pilih makanan untuk hari-hari, misalnya kayak aku Senin sampai Jumat itu aku pilih makanan yang banyak sayurnya, yang sehat-sehat. Nasi putih tuh aku ganti sama nasi merah, kalau nggak nasi hitam. Nah, baru nanti di weekend bolehlah kita cheat day, kita pesenlah pizza atau burger. Yang penting jangan sampai kita itu terkekang, terus sekalinya kita boleh makan junk food, kita jadi kayak brutal banget gitu loh, makanya jadi banyak banget. Nah, pelajaran berharga aku sih waktu di online itu, aku sorry ya, tadi jadi off topic ngomongin Daily Well sedikit nih. Menurut aku pelajaran berharga banget ketika aku ngejalanin bisnis online itu waktu di awal-awal pas aku mulai kerja. Aku bersyukur aku start early. Jadi waktu aku masih sambil kerja, aku udah mulai buka toko online di e-commerce, terus aku buka toko online di Instagram. Aku jadi belajar gitu sebenarnya cara bekerjanya online shop ini seperti apa. Di situ aku baru mengenal namanya sistem dropship, di mana kita nggak usah punya stok, kita bisa hanya pajang foto produk. Terus kalau ada orang beli, baru kita ngomong ke supplier untuk kirimin barangnya langsung ke customernya. Terus aku baru tahu tuh yang namanya jadi reseller, karena ketika aku jualan kosmetik itu, aku juga jadi reseller. Karena aku kan beli lipstick ya, aku beli lipstick misalnya 1 lusin, terus aku jualin. Aku ingat banget aku punya lemari di bawah kasur, itu aku jadiin untuk stok barang aku gitu. Nggak nyangka aja sih sampai di sini, dimana aku bisa mengembangkan bisnis yang SKU atau tipe produknya tuh hanya 4, yaitu lemon mix, turmeric, date honey, sama champ honey. Sebenarnya kita punya madu anak nih, cuman belum dikembangin aja. Yang akhirnya kita punya dropshipper, kita punya reseller, dan omset kita tuh lumayan banget ya. Omset kita tuh lumayan banget gitu loh, bisa mencapai hingga 1 miliar gitu dalam sebulan. Harapan aku sih dari sharing ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman bahwa kesuksesan itu nggak ada yang langsung instan gitu. Aku denger cerita-cerita juga dari teman-teman yang misalnya mereka udah sampai di tahap sukses yang kayak banyaklah orang yang lebih sukses daripada aku. Di atas langit tuh pasti selalu ada langit gitu. Kayak misalnya franchise kopi yang lagi terkenal banget, mereka punya sampai ribuan outlet. Pas aku ulik-ulik ceritanya, ternyata mereka juga walaupun kedengarannya singkat gitu, 2 tahun mereka langsung punya banyak
outlet. Tapi perjalanan mereka sampai ke tahap itu ternyata cukup lama juga. Ada yang harus punya brand dulu, buka tutup brandnya, sampai akhirnya dia menemukan brand ini sampai berhasil. Ada yang harus berganti-ganti dulu produknya atau berganti tipe bisnisnya, sampai akhirnya dia menemukan cara ini nih yang berhasil buat dia. Setelah aku pelajarin ya, setiap orang itu, setiap bisnis sih lebih tepatnya, setiap bisnis itu beda-beda cara mainnya dan sweet spotnya. Aku sebut sweet spot dimana kayak ya ini nih cara atau resep khusus yang membuat omsetnya bagus dan naik terus gitu. Beda-beda sih semuanya, makanya sebagai entrepreneur tuh aku selalu mendorong teman-teman untuk terus mau belajar, karena kayak bisnis herbal nih, kalau aku belajar dari teman-teman yang mungkin menjalani sistem reseller juga, bisa sih apa yang baik itu aku coba terapkan di bisnis aku, tapi nggak bisa sepenuhnya aku jiplak persis, karena hasilnya pasti nanti akan beda gitu. Karakter reseller aku sama karakter reseller brand lain itu pasti beda gitu, karena dari brandnya aja udah beda. Jadi menurut aku ketika kita berbisnis itu memang seperti sekolah seumur hidup ya, kita harus belajar terus, kita harus mengerti customer kita harus membangun values yang kuat untuk tim kita supaya kita punya tim yang kuat. Dan gak ada jaminan bisnis yang sudah sukses itu akan selamanya di sana. Kalau mau bahas ini mungkin bisa panjang juga kali ya, karena mungkin pasti teman-teman ingatlah banyak bisnis-bisnis yang pernah jaya pada masanya, tapi kemudian karena teknologi, karena perubahan zaman, jadi mereka akhirnya nggak bisa terus ada di posisi itu gitu. Contoh paling gampang mungkin aku bisa ambil kayak BlackBerry gitu ya. Zaman dulu, zaman aku masih kuliah, BlackBerry tuh kayaknya canggih banget dan semua orang punya BlackBerry gitu. Tapi sekarang kayak siapa yang pakai BlackBerry? Udah jarang banget. Sekarang udah tergantikan sama iPhone sama Android gitu. Padahal iPhone zaman dulu siapa yang mau pakai HP mereknya Apple gitu. Tapi ternyata sekarang jadinya malah kalau pakai HP merek iPhone berasanya keren banget gitu ya nggak? Mungkin singkatnya yang bisa diambil dari sharingan aku kali ini adalah jangan takut untuk memulai. Malah kalau bisa mulailah early gitu, mulailah duluan. Semakin cepat kita mulai terjun di dunia bisnis, semakin cepat kita bisa belajar dunia bisnis itu seperti apa sih, dan kita akhirnya bisa lebih cepat untuk beradaptasi gitu. Oke, sekian aja sharing dari aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. I'll see you on my next video. Bye-bye!